Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan ibadah jam doa. Walaupun mungkin kita hanya bisa mengikuti dari rumah kita masing-masing, tapi saya yakin dan percaya kita semua akan tetap menerima berkat yang akan Tuhan berikan bagi kita ketika kita pada malam hari ini boleh memuji dan menyembah akan keagungan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan persiapkan diri kita untuk lebih dalam lagi mau menyembah dan memuji nama Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah." Mari kita akan masuk dalam ibadah kita dengan satu pujian bersama-sama, Lingkupiku. Kita angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Mari kita katakan bersama-sama. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami bersyukur karena pada malam hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih nanti kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah nanti juga ketika kami boleh menyampaikan segala doa kami kepadamu,
Engkau yang akan mendengar segala keluh kesah doa kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang dengan setia dan taat terus berharap dan berserah kepadamu. Biarlah ya Tuhan lewat ibadah kami pada malam hari ini akan berjalan dengan baik, nama-Mu yang terus dipuji, dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, kiranya Engkau yang akan terus melayakkan kami untuk boleh datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita kembali memuji Tuhan dengan satu pujian yang berkata, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang nantinya melandasi kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Kasiran pada malam hari ini. Kita membaca di dalam kitab 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 3 dan ayatnya yang keempat. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Baiklah, kebenaran firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Bapak Kasiran, tapi sebelum itu kita persiapkan dengan satu pujian, ingat kasih-Nya.
besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa hari ini ibadah jam doa kita adakan dengan live streaming karena kondisi masih situasi lebaran, banyak yang libur. Kita akan mengadakan ibadah jam doa melalui live streaming. Silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah jam doa dari rumah. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan melanjutkan belajar firman Tuhan bersama-sama, namun sebelumnya kita akan mendasari firman Tuhan melalui berdoa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur kepada Engkau karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah jam doa pada malam hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan sidang jemaat yang mengikuti live streaming di rumah. Biarlah Tuhan juga berkati, biarlah kuasa Tuhan melalui Roh Kudus yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah jam doa melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema gereja kita pada bulan ini yaitu sangat luar biasa yang berjudul atau dengan tema Not Justice but Mercy, yang artinya bukan keadilan tetapi belas kasihan, atau makna sebuah belas kasih Yesus. Sebelum kita akan belajar lebih lanjut, saya akan memberikan sedikit bahwa penjelasan tentang surat 2 Korintus yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Bahwa surat 2 Korintus ini adalah surat yang ditulis Rasul Paulus pada waktu dia berada di Makedonia dalam misinya yang ketiga, dan surat ini dibawa oleh seorang yang non-Yahudi. Dia adalah orang Yunani, tetapi dia percaya kepada Kristus. Dia bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia adalah seorang pelayan Tuhan yang setia. Di mana-mana bersama Paulus melayani Tuhan. Dia adalah seorang yang sangat setia kepada Tuhan, dan dia adalah anak rohani Rasul Paulus. Siapa dia? Yaitu Titus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan Rasul Paulus menulis surat 2 Korintus yang disampaikan kepada jemaat di Korintus, dia ingin mengucapkan rasa syukur kepada orang-orang yang kudus di Korintus. Dan Rasul Paulus juga memperingatkan kepada jemaat yang di Korintus, ada di Korintus, bahwa Rasul Paulus mengingatkan supaya jemaat yang ada di Korintus harus hati-hati dengan ajaran guru-guru palsu yang merusak ajaran Kristus yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kasih yang kita kenal di dalam Kristus itu ada 4. Yang pertama, kasih storge, yaitu kasih yang ada di dalam keluarga, yaitu kasih antara ayah dan anak, kasih antara ibu dan anak, kasih antara kakak dan adik, dan sebagainya. Dan yang kedua, yaitu kasih filio atau kasih filio, yaitu kasih yang menggambarkan persaudaraan atau persahabatan yang melebihi dari kasih keluarga. Bisa diartikan adalah kasih yang melebihi keluarga. Contohnya misalkan teman karib, itu adalah teman yang sangat dekat, bahkan melebihi keluarga. Yang ketiga, yaitu kasih eros, yaitu kasih yang mengacu kepada percintaan,
atau bisa dikatakan kasih seksual, yang pada akhirnya kasih ini menjalin hubungan menjadi suami istri. Dan yang keempat, itu ada kasih yang luar biasa, yaitu kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih, serta tidak mementingkan diri sendiri. Itulah 4 kasih yang kita kenal di dalam Alkitab. Nah, malam hari ini kita akan membahas kasih yang luar biasa yang berkaitan dengan tema gereja kita, yaitu di dalam bulan ini, yaitu not justice but mercy, yaitu makna sebuah belas kasih Yesus yang ada di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 dan yang keempat. Saya akan membacakan di dalam nama Tuhan Yesus. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga dan yang keempat. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, Allah yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan bacaan kita dari 2 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga dan yang keempat, kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih-Nya selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita susah, pada waktu kita senang, kasih Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Seperti air sungai yang terus mengalir tanpa ada batasnya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, serta selalu dan selalu ada di dalam kehidupan kita. Not justice but mercy. Ini adalah ungkapan kalimat yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kasih Kristus itu sangat besar. Tuhan tidak memandang keadaan kita. Tuhan tidak memandang kondisi kita. Seburuk apapun kondisi kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak terukur. Kemurahan Tuhan tidak terukur. Itulah ungkapan tema gereja kita bulan ini. Not justice but mercy. Ada seorang yang divonis hukuman mati karena perbuatan dan kejahatan dia. Menurut hukum yang berlaku, dia tidak bisa diampuni, sehingga dia divonis hukuman mati. Untuk hari, tanggal, jam eksekusi hukuman mati sudah ditentukan. Saat eksekusi akan dijalankan dan dia sudah siap ditempatkan untuk dieksekusi hukuman mati. Tetapi tiba-tiba ada seorang yang datang membawa surat dari hakim untuk menggantikan bapak yang akan dieksekusi hukuman mati tersebut. Sehingga bapak tersebut luput dari hukuman mati karena digantikan seorang laki-laki yang membawa surat dari hakim tersebut. Nah, bagaimana
kehidupan Bapak yang akan dieksekusi itu. Tentunya Bapak yang akan dieksekusi itu, dia sangat berbahagia, bersuka cita, bersyukur kepada seorang Bapak yang menggantikan dia untuk hukuman mati. Dia sangat senang dan bersyukur. Dia tidak bisa membalas kebaikan seorang Bapak itu. Dia hanya bisa mengucap syukur dan bisa bersyukur dan terus bersyukur. Begitu juga Allah kita, Allah yang kita kenal di dalam Kristus, Dia tidak memandang siapa kita. Dia tidak memandang siapa saya. Dia tidak memandang berapa banyak dosa dan kejahatan kita yang kita lakukan. Dia tidak memandang itu. Akan tetapi Dia mengasihi, mengampuni, dan bahkan kita diangkat menjadi anaknya. Dia tidak mengadili, tetapi Dia mengampuni. Itulah not justice but mercy. Yesaya 1 ayat yang ke-18, di sana dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah yang mengasihi kehidupan kita. Kita yang seharusnya dihukum mati. Kita yang seharusnya diadili. Tetapi dengan kemurahan Tuhan yang luar biasa, Allah menggantikan kita. Yesus rela mati di kayu salib untuk menggantikan dosa-dosa kita. Itulah anugerah kemurahan Tuhan yang sangat besar. Allah yang mengasihi kita tanpa pamrih, walaupun dengan kejahatan, dengan dosa kita yang kita lakukan, kita layak dihukum mati. Kita layak tidak mendapatkan pengampunan. Tetapi Allah yang sempurna di dalam Kristus Yesus, Dia mengampuni, Dia memberi belas kasihan kepada kita sebagai orang-orang yang berdosa, sehingga kita tidak dihukum di dalam pelanggaran dan dosa kita, akan tetapi kita dibebaskan dari hukuman maut, bahkan kita diangkat menjadi anaknya. Seperti penjahat yang ada di dalam Alkitab kita, seperti disebutkan bahwa penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus, dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama aku di Firdaus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita yang sudah dilayakkan untuk menjadi anaknya, kita yang sudah ditebus dosa kita, kita yang sudah dibebaskan dari hukuman maut dan dibayar lunas dengan darah Kristus. Apakah kita sudah
menempatkan Kristus yang paling utama di dalam kehidupan kita? Atau Kristus masih ada di samping kita? Atau Kristus masih nomor 2 di dalam kehidupan kita? Jika saat ini kita belum menempatkan Kristus di dalam kehidupan kita, mari saat ini juga Kristus beri tempat yang terbaik, beri tempat yang paling utama di dalam kehidupan kita. Biarlah kasih Kristus, kemurahan Kristus yang sangat besar itu nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sudah memberkati di dalam kami belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kami renungkan, boleh kami menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang berdosa. Kita harusnya diadili, dihukum. Tetapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, Engkau rela mati di kayu salib untuk membayar lunas dosa kita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Kasiran yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan dapat memberkati kita semua dan kita terus kuat di dalam Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk meresponi kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
Terima kasih kita telah mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa mengambil waktu secara pribadi di rumah masing-masing untuk boleh berdoa, menyampaikan segala pergumulan doa kita. Kita doakan untuk gereja kita doakan untuk bangsa dan negara kita doakan untuk setiap pergumulan dan masalah kita secara pribadi. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.